Halo, malam. Siapa yang udah on nih? Silakan komen. Oke, saya cek. Saya komen ya. Wah, artinya mudah-mudahan lancar nih jaringan. Saya lagi coba connect ke WA. Oke, siapa nih yang malam duluan? Ambil masak kali kan? Atau bapak-bapak nunggu bola ini ya? Malam minggu ada bola ini. Halo, siapa yang sudah hadir? Silakan absen biar ketahuan. Saya sambil mantau grup ya. Sambil mantau grup. Baru satu orang tadi ada yang masuk, keluar lagi. Nah, ada dua. Ya, dengan siapa? Tubaba. Tubaba, halo Tubaba. Hujan nggak di sana, Bu Nurul? Ah, Mbak Yus Natar.
Jagoan nih Natar ya, Sentral 19. Udah mau bazar lagi, Bu. Mudah-mudahan lancar ya. Biar nanti tambah banyak anggotanya Sentral 19. Oh, nggak hujan ya? Mulu. Oke. Tadi malam ini kita mau bahas apa ya? Ada yang mau live bareng saya nggak? Kalau ada yang mau live bareng saya, nanti saya kasih linknya. Karena ini ya, bisa live berdua, tapi nanti saya kasih linknya. Senin ya? Senin besok ya? Senin besok ya? Mudah-mudahan omsetnya bagus ya. Nanti sambil apa ngobrol dengan Pak siapa Pak Lurah ya itu ya kemarin mau ngirim produk apa? Ngirim produk apa Bu? Tinggal kirim aja. Tanggal 8. 8 itu tanggal 6, 7. Oh iya hari Senin ya. Hari Senin ya. Tinggal disiapin aja timnya. Mbak Yus apa yang harus disiapin. Jadi teman-teman UKM juga paham nih harus harus ngapain di bazar gitu. Kan Pak Yus jagoan jualan. Ya, ajarin promosi mereka gitu kan. Siapin kalau perlu brosur pakai brosur yang di fotokopi nggak apa-apa sih atau kartu nama gitu. Oh, kecamatan ya? Lupa. Ya, jadi paling nggak bisa bantu promosi lah ya. Itu. Kalau Mbak Yus kan udah jago jualannya. Nah, teman-temannya ini nih UKM-UKM yang dibina ini yang perlu diajarin ya. Bentar saya ini. Ini oh nggak bisa ya. Oke. Sambil jalan aja. Udah jam 20.15. Teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ketemu lagi di malam hari ini ya. Berkumpul di malam minggu ya. Ada yang sudah absen. Ada Bu Nurul dari Tulang Bawang Barat, Tubaba, ada Mbak Yus dari Natar Sentral 19. Saya sambil baca ya. Mau belajar apa? Mau belajar apa? Bu Nurul ya. Mau belajar jualan sama Mbak Yus. Bikin bazar ya. Kontak aja. Tuh. Kontak aja Mbak Yusnya. Nanti di ini sinyal. Iya biasalah. Tulang Bawang, Bandar Lampung lumayan jauh ya. Oke. Ya sambil ngobrol ya. Mungkin tadi di grup dibahas juga ya. Mbak Yus kan lagi menjalin apa namanya ya konektivitas gitu ya dengan pihak pemerintahan atau pemangku jabatan. Ini adalah salah satu bagian penting dari kalau di program kita itu kan ada namanya micro mentoring ya atau cluster. Sekarang
kita nyebutnya klaster atau kelompok usaha, ya kan. Nah, jadi sebenarnya program dari pemerintah itu banyak sekali, baik itu dari tingkat kementerian dan maupun dinas gitu ya, maupun dinas untuk mendukung atau mensupport UMKM. Nah, tahun 2021 ini itu banyak sekali programnya gitu ya. Saya dapat beberapa 3 atau 4 kemarin program dari kementerian untuk UMKM gitu ya. Beberapa teman saya terlibat di situ. Ini juga kemarin teman-teman saya di inkubator juga lagi menjalin hubungan dengan pemerintahan, masuk ke dinas-dinas, bupati, wali kota, sampai tingkat gubernur, ya. Waduh, Pak Rahmat. Anugerah 3, wah, mana produk barunya? Ya, Jati Agung nih, ayo dong, mana nih klasternya? Ya, jadi itu adalah bagian dari yang saya paparkan di micro mentoring, di program micro mentoring, bahwa untuk kita naik, grow up, ya, bertumbuh, kita butuh support dari berbagai pihak. Ada dari pemerintahan, ya pemerintahan sangat 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 penting, ya. Mulai dari kita perizinan, ya perizinan kan macam-macam tuh, mulai dari perizinan dasar, IUMK segala macam, kemudian dari PIRT, kemudian BPOM dan lain-lainnya, ya halal, itu kan semua berhubungan dengan pemerintahan. Jadi teman-teman perlu memahami bahwa kita memang di dalam bidang usaha itu harus bisa terkoneksi atau disupport dari pemerintahan, ya. Selain pemerintahan mensupport perizinan, pemerintahan juga punya kebijakan gitu ya. Kebijakan salah satunya adalah pasar. Kebijakan di dalam akses pasar, ya. Akses pasar. Saya ngalamin ketika saya dulu di DKI, ya. Bagaimana kebijakan itu sangat sangat berpengaruh. Yang tadinya misalnya wilayahnya itu tidak boleh buat dagang, kemudian dengan kebijakan pemerintah diterbitkan boleh dagang gitu. Itu adalah wewenang dari pemerintahan. Makanya kita perlu bersinergi dengan pemerintahan gitu. Ya. Pemasaran salah satunya tuh besar juga tuh ya. Kita butuh banget gitu support dari pemerintahan gitu ya. Selain perizinan, pemasaran, dan juga termasuk permodalan, ya. Permodalan juga dari pemerintahan tuh banyak sebenarnya program-program bantuan. Yang itu nanti arahnya teman-teman harus bisa menjalin kerjasama dengan pemerintahan, baik secara individu ataupun kelompok atau klaster gitu ya. Ibu Risni Nur Aini, Camilan Sunda. Camilan Sunda itu apa ya? Baru tahu saya. Ibu ini dari mana ini, Bu? Dari Sunda? Ya. Jadi balik lagi, fungsi dari peran pemerintah di dalam mendukung UMKM untuk maju itu sangat-sangat penting gitu ya. Nah, dan biasanya begini, program-program itu tidak bersifat personal gitu loh. Akan lebih baik kalau bersifat kelompok, ya. Karena program itu nanti biasanya kelompok. Kayak kemarin ada nih, orangnya nongol nggak ya? Nggak nongol ya. Yang dapat bantuan alat nih baru turun nih kayaknya. Mana orangnya ya? Ada beberapa yang dapat dari program pemerintahan, ya, dari kementerian dan dari dinas kalau nggak salah ya, kemarin dapat bantuan alat. Ya itu salah satu yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Dan itu kebanyakan dari kelompok usaha. Jadi program itu biasanya dicari kelompok usahanya, ya. Kelompok usahanya ada berapa orang anggotanya, kemudian dilihat pergerakannya seperti apa gitu, kegiatannya seperti apa, bagus atau enggak gitu kan.
Jangan-jangan kelompoknya fiktif doang gitu maksudnya kan. Nah, ketika itu memang terlihat bagus dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara UMKM gitu ya bahasanya, ya insya Allah pemerintah akan sangat mensupport gitu loh. Ya, itu kenapa dari awal saya bikin program ini, micro mentoring kemarin, saya berharap teman-teman buat klaster atau kelompok usaha gitu ya. Waktu itu beberapa tahun yang lalu saya juga sama tuh sama dinas juga gitu ya. Bukan dinas sih, badan, lebih tepatnya ke badan sih. Jadi eh, dia mau memberikan pelatihan atau support apapun gitu, pendanaan juga atau permodalan, yang penting itu kelompok usaha, bukan pribadi gitu ya. Jadi teman-teman ini kenapa pentingnya kita membuat klaster gitu ya. Buat teman-teman yang ikut di program coaching saya 30 hari, itu kan saya wajibkan untuk membuat klaster ya, membuat klaster. Saya tidak bahas detailnya tentang klaster, itu saya bahas di kelas coaching ya, 30 hari. Itu kenapa perlunya klaster atau kelompok usaha ya. Memudahkan juga koordinasi dan kolaborasi juga gitu ya. Jadi ketika kita berkumpul misalnya kayak Sentral 19 atau di WI Halim ada Mandiri Berjaya, teman-teman tuh bisa saling berkolaborasi, bisa saling mensupport gitu loh. Jadi kita tidak lagi berkompetisi atau saingan gitu ya, antara pedagang kue satu dengan pedagang kue lain tuh gontok-gontokan. Kalau kita dalam satu kelompok, satu komunitas, satu organisasi, kita kan menjadi sebuah keluarga gitu ya, sebuah keluarga. Kalau ada yang sakit, ya kita ikut ngerasa sakit gitu ya. Kalau ada yang senang, kita juga ikut ngerasa senang seperti itu. Jadi kita sangat penting teman-teman memiliki yang namanya klaster atau kelompok usaha bersama gitu ya. Nah, harapan saya ke depan teman-teman sudah mulai memahami gitu ya. Buat klaster nggak usah terlalu banyak dulu di awal ya, 5-10 orang, 20 orang gitu ya, kumpulin aja, bikin namanya klaster apa, adain kegiatan gitu ya. Nah, kegiatannya bisa macam-macam. Bikin apa bazar kayak di Sentral 19, bikin pelatihan, bikin apa menu baru apa gitu kan. Nah, kalau butuh nanti saya ya insya Allah saya bisa bantu gitu ya, mau ngapain programnya gitu ya. Jadi dengan kegiatan ini teman-teman punya nilai jual gitu loh. Misalnya contoh Sentral 19 ya, udah masuk ke tingkat kecamatan, dikenal sampai ke Kalianda misalnya ya, di kabupaten. Ya, karena ada aktivitasnya, ada kegiatan yang mensupport UMKM, teman-teman kelompok gitu ya. Dan ini berjalan secara mandiri. Nah, sehingga nanti pemerintah enak tuh, oh ini benar gitu ya. Dibantu juga kegiatannya bisa terkontrol, terpantau gitu ya. Nah, itu harapannya teman-teman ya dengan klaster ini. Apalagi di tahun 2021 ini banyak sekali program pemerintah untuk UMKM sebetulnya ya, program untuk UMKM. Jadi saya sih gregetan teman-teman tuh cepet-cepet bikin klaster gitu ya. Yang di Tulang Bawang, yang di Lampung Utara, yang di Kota Bumi, yang Lampung Selatan, itu bikin aja klaster gitu ya. Nah, ini yang ikut program coaching 30 hari ini ada sekitar berapa orang ya? Ada berapa orang gitu kan? Itu saya wajibkan bikin klaster yang nanti akan saya dampingi. Harapannya nanti bisa ngangkat anggotanya nih gitu loh. Jadi teman-teman nih kan permasalahan di dalam klaster itu kan macam-macam. Mulai dari produk, pemasaran, ya kan, perizinan. Nah itu kita kita bisa bisa kembangkan bersama di dalam klaster atau kelompok tersebut, gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman mesti paham juga proses alurnya seperti apa gitu, ya. Jadi bagaimana kita membuat kedepannya sih saya berharap klaster ini benar-benar teman-teman difokuskan. Makanya saya bikin program 30 hari ini adalah salah satunya untuk melakukan clustering atau membantu teman-teman membuat klaster yang itu nanti akan berdampak kepada usaha atau bisnisnya teman-teman sendiri. Ya, klaster ini nantinya gitu. Ya, misalnya tahun ini ya ada bantuan dana dari pemerintah misalnya. Kan biasanya itu dari pemerintahan itu dari pusat, biasanya dari kementerian tuh eh
mau ada program ini gitu kan, dicari tuh UKM-nya mana, ya kan kita sudah punya klaster, ya tinggal telepon aja gitu kan, tinggal saya punya 20-50 orang UKM nih klaster saya gitu kan, gitu. Jadi ya udah tinggal masuk aja, enak gitu loh, kegiatannya juga udah rutin gitu ya, udah jalan, ya kegiatannya macam-macam, bisa pelatihan, bazar dan lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman nanti saran saya yang belum tergabung ke dalam kelompok-kelompok usaha, gabung, kalau bisa bikin sendiri ya, kegiatan segala macam. Nanti kalau sudah rutin undang tuh ya, undang yang bisa kita sinergikan ya. Kalau di sinergi saya kan ada 4 elemen tuh, ada pemerintah, ada swasta atau BUMN, ada apa lagi? Pendidikan, ada komunitas ya. Kemarin kita masuk ke komunitas. Sebenarnya kita ada program kerjasama dengan komunitas itu 1 bulan ya, hampir 2 bulan kayaknya ya ke depan ini. Itu pendekatannya adalah eh, sudah mulai jalan nih gitu ya, dengan pemerintahan juga. Saya juga lagi menjajaki dengan lembaga pendidikan ya, dengan pendidikan. Jadi teman-teman kalau sudah punya klaster tuh enak. Ini kemarin saya juga dapat info mau ada program dari lembaga pendidikan dari kampus mau mendampingi UMKM, ya kan? Nah, kalau sudah punya klasternya, sudah punya kelompok usahanya kan enak. Ya udah klaster misalnya klaster Natar atau klaster Jati Agung, ya udah UKM-nya ada berapa, 30, ya udah tinggal masuk. Nah, program ini kan nanti sifatnya membantu teman-teman UMKM, entahkah itu pelatihan, pendampingan, maupun itu permodalan gitu ya. Tuh. Mungkin ada yang butuh modal di sini ya kan. Nanti modal kemungkinan akan mulai turun bulan-bulan berapa lah gitu ya. Kalau awal-awal tahun belum sih, tapi nanti akan masuk gitu ya. Jadi banyak sekali teman-teman kalau yang butuh modal, modal tuh enggak bisa dari perbankan ya, lembaga keuangan, perbankan. Kemudian bisa juga dari bantuan program CSR dari swasta ya, dari BUMN juga ada gitu ya. Dari pemerintah juga ada dari kegiatan event segala macam gitu. Jadi sebetulnya saya share ya, yang kemarin saya sampaikan ya di program mikro mentoring itu adalah skenario-nya lah bahasanya ya, garis besarnya. Nah, nanti elemennya apa aja, saya ini dulu ya. Bentar, saya lihat kewirausahaan Indonesia. Oh, sini aja. Entire screen aja lah. Oke, saya buka ya. Halo Pak Bambang, apa kabar? Kopi Pangkul. Sama-sama pemain kopi, Pak. Saya juga main kopi, ya kan? Tadi masalah-masalah UKM ini kan seperti sering saya paparkan kan kalau di presentasi saya, ya, mulai dari tadi tuh, ya, kita butuh tempat buat dagang, ya kan? Sekarang tuh lagi turun. Kemarin saya kedatangan teman pakai trotoar. Ya tadinya nggak pernah pakai trotoar, sekarang ya gimana lagi? Butuh tempat karena juga jualan lagi turun, ya udah jualan pinggir jalan akhirnya kan. Tapi kalau kemarin kita bisa dibantu sama pemerintah, pemerintah bisa menyiapkan tempat gitu. Ya, waktu saya di Jakarta seperti itu, kita kerjasama dengan pemerintah, akhirnya pemerintah Pemprov itu membuat satu tempat yang khusus untuk UMKM dan tempatnya bagus gitu. Jadi termasuk juga kerjasama dengan unit-unit usaha dari pemerintah, kita bisa masuk ke situ produk kita gitu. Jadi ini sangat penting ya teman-teman. Kita bekerja sama dengan pemerintah. Oh ininya nggak masuk ya, bukan di sini ya.
saya. Mungkin yang baru hadir Pak Bambang nih ya. Saya buka dulu ya. Yang mikro mentor mana ya? Tuh, jadi program kita itu memang kemarin yang saya buat semuanya adalah bagaimana teman-teman itu bisa tersupport dari semua yang bisa membantu UMKM gitu ya. Ada 4 kemarin tuh kan. Mana ya? Itu. Harapannya adalah ya tadi enggak masalahnya gitu cepat selesai gitu loh. Enggak muter-muter di situ gitu kan. Ya, termasuk yang bisa bikin program coaching itu adalah untuk akselerasi, percepatan. Kalau yang tadinya omsetnya 10 juta aja gitu ya. Gimana caranya naik tuh 2 3 bulan 4 bulan ke depan bisa naik 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta gitu ya terus. Gitu ya. Jadi harapannya ada pertumbuhan. Bentar. Nah, ini ya. Ini yang kemarin yang dari awal saya paparkan tentang program micro mentoring atau cluster gitu ya. Cluster itu adalah teman-teman mengumpulkan UKM-UKM teman-temannya ya 10-20 orang gitu bikin kelompok, kasih namanya cluster apa gitu ya kan. Gitu ya. Nanti ada dapat satu cluster, kemudian bikin lagi satu cluster, bikin lagi satu cluster. Jadi kita pendataan dari yang dibutuhkan pemerintah juga enak gitu karena sudah terkelompok, terorganisir gitu ya. Walaupun secara mandiri, kita kan nggak di bawah pemerintahan ya program ini ya. Yang saya buat secara mandiri itu lebih bagus gitu ya. Karena mandiri gitu kan, jadi tidak terikat dengan apapun teman-teman ya. Nah ini yang saya bilang kemarin, kalau kita bisa memaksimalkan, kalau tadi klasternya sudah terbentuk, kita tinggal bagaimana kita bisa bertumbuh atau grow up. Nah, kita akan bersinergi, ya kan? Kita akan minta support atau disupport dari 4 elemen ini gitu ya, mulai dari swasta atau BUMN. Jadi perusahaan-perusahaan itu juga banyak juga program untuk membantu UMKM, mulai dari pelatihan, pendampingan, permodalan gitu ya, macam-macam bentuknya. Ada bantuan alat, swasta juga ada gitu ya. Yang penting adalah lingkungannya atau kegiatan di klaster ini, di ekosistem UMKM ini sudah jalan gitu. Kemudian komunitas, organisasi, contoh paling gampang kemarin kita masuk itu ke NU ya, Nahdlatul Ulama ya. Ya, kita kemarin adakan pelatihan untuk Muslimat NU ya. Itu ada berapa kali pelatihan kemarin ya untuk membantu UMKM juga ya kan. Jadi nanti bisa nih dari mana? Dari partai juga bisa gitu ya. Partai ini ya kan. Ya. Tapi kita netral ya, sifatnya membantu UMKM nih gitu kan. Nah, kita bisa bantu nih. Ya, komunitas kan itu organisasi atau komunitas ya. Kita bisa minta bantu mereka untuk bantu UKM gitu loh. Mereka punya dana gitu ya. Banyak nih komunitas ya, pondok pesantren segala macam gitu ya. Dan ini dua arah gitu ya. Jadi kita bisa bantu komunitasnya atau organisasinya, sebaliknya komunitas atau organisasinya juga bisa membantu UKM gitu ya. Kemudian pendidikan, ini lembaga pendidikan juga mulai banyak. Kemarin saya ngobrol dengan beberapa dosen lah bahasanya. Dari Kementerian Ristek dan Kementerian Pendidikan tuh ada program yang untuk UMKM juga ternyata gitu ya. Banyak pengembangan entrepreneurship dan pembinaan UMKM. Nah, ini kita juga bisa masuk gitu ya. Teman-teman juga bisa mendapatkan pasar juga dari situ gitu. Nah, yang keempat adalah pemerintah. Nah, ini yang sangat-sangat besar nih kalau kita ngomongin tahun ini semenjak COVID ya, pandemi, pendanaan dari pemerintah tuh banyak sekali. Ya, banyak sekali. Tinggal bagaimana nih, jangan sampai kayak kasus gini, ada bantuan tapi tidak tepat sasaran. Kan gitu. Ini yang repot nih. Ya, saya nggak tahu kasusnya ya. Ya cuman baca-baca aja lah gitu ya. Saya detailnya nggak tahu, tapi ada aja lah masalahnya. Tapi kalau kita sudah punya kelompok nih, punya klaster,
kan datang misalnya nih Natar nih Sentra 19 kan nanti dikolek tuh di tingkat mana di ya kan sudah dekat sama Pak Camat nih ya. Pak Camat saya punya klaster nih. UMKM-nya real, ya kan orangnya ada, usahanya ada, izin usahanya jelas. Nih, ya kan ada banpres tuh ya kan. Nah, tolong nih dibantu ya kan. Orangnya jelas dan tepat sasaran gitu loh. Ya kan? Jadi dananya nggak lari kemana-mana gitu karena ada gitu. Ya, salah satu contoh gitu ya. Makanya penting sekali teman-teman nih mulai bagaimana membentuk klaster. Nah, itu kenapa ada yang namanya mentor. Ya kan, saya berharap kan teman-teman jadi mentor. Mentor itu adalah orang-orang yang mau membantu teman-teman UKM-UKM lainnya lah, memberikan waktu yang lebih lah. Contohnya kayak Mbak Yus, Bibi Kue, Mbak Windu, ya kan. Kemudian banyak lah ya teman-teman yang lain gitu. Mbak Rini yang sudah punya klaster, ada ya macam-macam teman-teman yang sudah mulai membentuk klaster-klaster gitu. Harapan saya akan lebih banyak gitu ya. Sehingga nanti kita bisa benar-benar naik bareng gitu loh ya. Enggak yang maju satu kecamatan cuma satu aja yang itu aja gitu. Nah, itu kadang-kadang sedih juga padahal UKM-nya banyak gitu ya. Ada ratusan tapi yang maju cuma satu gitu. Karena secara organisasinya yang pengelolaannya yang belum baik gitulah. Itu kenapa saya mencoba bikin program-program seperti ini untuk mensupport teman-teman gitu ya. Mbak Yus, saya baca dulu ya kalau saya dibuat klaster per desa bisakah? Bisa. Klaster itu semakin detail sebetulnya klaster semakin bagus. Klaster itu paling gampang sih sebenarnya berdasarkan wilayah aja ya. Bisa nanti kan kalau kecamatan terlalu luas Mbak Yus. Ya Mbak Yus keliling kecamatan Natar ada berapa desa? Kalau harus keliling kan capek juga kan. Ya makanya bagusnya per kecamatan nanti dipecah ya per desa. Kalau memang belum ada ya 2-3 desa jadiin satu klaster gitu. Ya, jadi karena klaster juga saran saya juga jangan terlalu banyak. Maksudnya gini, satu klaster itu anggotanya ya maksimal 50 lah. Kalau udah lebih baiknya bikin klaster baru aja gitu. Supaya koordinasinya lebih enak ya. Koordinasinya lebih enak, ngontrolnya lebih enak gitu kan. Ya 20 sampai 50 lah satu klaster gitu loh. Ya. Jadi teman-teman saya sih sebenarnya gregetan gimana caranya bikin teman-teman cepet bikin klaster gitu ya. Itu nanti bulan-bulan mungkin bulan 4 ke atas lah ya. Biasanya sih udah mulai banyak tuh dari program-program dari pemerintah yang turun mulai dari pelatihan, permodalan, bantuan alat dan segala macam ya. Gitu. Kemudian dari pihak kalau dari swasta juga mulai turun, lembaga pendidikan juga udah mulai masuk gitu ya. Tinggal kitanya, teman-temannya yang perlu menunjukkan gitu loh. Kalau kita kan UKM di Indonesia tuh banyak ya. UMKM itu banyak. 26 desa satu kecamatan modern, Bu. Ya kalau satu desa ada ya taruhlah ada 20 misalnya satu desa. 20 UMKM yang aktif misalnya ya. Kali 26 udah hampir 500, Bu. Repot deh. Ya makanya klasternya dibikin aja kalau memang klaster itu kan intinya dia membentuk kelompok ya, membentuk kelompok. Usahakan ada satu mentor ya. Mentor itu artinya penggerak yang mau peduli, yang mau aktif, yang mau sibuk, yang mau capek gitu ya. Ngurusin gitu ya, koordinir ya kayak Mbak Yus lah ya misalnya koordinir di Natar gitu. Karena kalau nggak ada motornya juga nggak bisa jalan gitu. Ya nanti bisa kita bantu ya, misalnya dari Mbak Yus bantu teman-teman saya dan tim yang lain, mentor lain bantu. Nanti tugasnya saya juga adalah membentuk teman-teman jadi mentor ya. Teman-teman jadi mentor, bantu teman-teman yang lain gitu ya. Iya, itu baru satu loh, belum Tubaba ya. Tubaba ada berapa tuh? Tubaba kan kabupaten. Sekarang belum kelihatan loh. Kalau di grup kita itu Tubaba ya Tubaba aja.
Saya nggak tahu ada berapa kecamatan, ada berapa desa gitu loh. Ya kemarin yang di grup coaching tuh uh, ada yang beda kabupaten malah. Nggak apa-apa sih satu klaster, nggak apa-apa dulu jadiin satu klaster. Yang penting intinya dapat jadi satu kelompok dulu. Ya nanti kalau memang sudah kesulitan ya udah yang beda kabupaten bikin klaster baru aja gitu. Sama dengan di Natar misalnya, kan sekarang Natar masih jadi satu tuh dari berbagai desa. Ya nanti dilihat kira-kira ada nggak nih orang yang bisa jadi mentor atau yang aktif di satu desa. Nah, coba dia ajak bentuk klaster baru gitu ya. Tetap di bawah, maksudnya tetap dibina, kita bina gitu ya. Kita bantuin, kita support ya. Cuman untuk membentuk kelompok-kelompok kecilnya aja lebih gampang gitu ya. Gitu. Jadi untuk koordinasi segala macamnya semua programnya nanti sama, hanya untuk koordinasinya kan semakin detail tuh semakin enak kita gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ini desa mana kalau Natar? Rejosari, ada berapa UKM-nya? Ada 50. Oh, ada klasternya di sana satu gitu ya. Kemudian di Natarnya sendiri yang di itu apa namanya itu? Ada satu gitu. Di Jati Agung, Lampung Selatan ada satu gitu. Jadi enak gitu ya. Nah, itu Baba ada 9 kecamatan. Nah, sekarang tuh belum ada klasternya ya. Kalau yang di grup kita ya, kan belum ada klasternya. Baru kemarin yang ikut program, itu saya minta bikin satu klaster gitu ya. Nah, nanti ya paling gampang satu kecamatan, satu klaster deh. Ya, di awal untuk pertama, untuk jalan. Nanti, kalau tuh Baba ada 9 klaster bisa terbentuk gitu. Bagaimana caranya bikin klaster segala macam nanti saya bantu ya gitu. Intinya gampang didata aja dikumpulin. Nah, sekarang kan gampang ya, dikumpulin, dibikin grup WA-nya ya kan, dikasih namanya. Tujuannya apa? Bikin klaster. Nah, nonton aja di video-video saya tuh banyak ya. Yang hari ini saya jelaskan nih, saya jelasin tentang klaster eh, banyak, sedikit banyak sudah sering saya jelaskan gitu ya. Nah, malam ini sedikit saya kupas lagi, karena tadi kan di grup minta bahas tentang sinergi sebenarnya, sinergi dengan pemerintahan gitu ya. Lamsel 17 kecamatan. Ya bayang Natar ke Kalianda, desanya sampai mana tuh? Sampai Bakau. Ya enggak mungkin gitu loh. Kalau mau ketemu jauh sekali ya. Makanya nanti Natar yang paling dekat kemana tuh? Berapa kecamatan? Jadiin satu dulu nggak apa-apa. Karanganyar, Jati Agung misalnya ya kan. Tanjung Bintang, Tanjung Sari itu kan dekat. Kalau Kalianda bakal gitu. Nah jadi dipecah-pecah seperti itu. Jadi dari pemerintah pun nanti misalnya pihak pemerintah nih kita ada kerjasama dengan pihak pemerintah, koordinasinya enak, ngontrolnya juga enak, termasuk juga nanti kita bisa mapping tuh di Natar ada berapa perusahaan swasta tuh, ada berapa BUMN, ya kan? Nah, coba kalau sudah terbentuk, dibikin profile klasternya, ya nanti saya ajarin bikin profile cluster. Nah, udah ajuin proposal butuh apa, misalnya butuh butuh support bantuan alat misalnya, udah data perusahaan swastanya atau BUMN masukin proposal ya kan bisa, atau organisasi komunitas yang saya bilang tadi bisa gitu. Coba kalau ngajuin proposal sendiri nggak bakal cair, susah ya kan. Tapi kalau kita dalam bentuk kelompok, nah itu makanya dilihat permasalahan teman-teman apa. Kalau permasalahannya di perizinan misalnya, ya berarti ini pemerintah nih yang punya kunci. Ya udah, kayak kemarin tuh Mbak Yus ya kan dengan teman-teman UKM Natar datengin ya kan yang punya akses untuk perizinan pemerintahnya ya, dinas koperasi segala macam ya, pihak kecamatan ya, sowan lah bahasanya ya gitu. Atau punya permasalahan di pemasaran misalnya, nah pemasaran juga pemerintah bisa siapkan tempat ya, siapkan tempat gitu loh. Di daerah mana nih yang rame ya, dibikin kayak apa ya, kalau di Jakarta itu kita ada beberapa kemarin yang dibikin, jadi di pinggir, memang di tempat-tempat keramaian, cuman tadinya kan semi permanen, sama pemerintah daerah dibikin permanen, UMKM yang ngisi gitu. Nah mungkin di Natar nanti ada tempat tuh ya, dibikin lah yang rame, tapi tempatnya jangan yang sepi, yang sepi susah nanti nyari pemasarannya ya gitu gitu.
Swasta juga bisa ya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Contoh nih saya kasih contoh ya, klasternya nih ada klaster yang produksi makanan, ya udah catering perusahaannya itu ambil sama klaster kita gitu. Misalnya catering makanan, atau mereka ada event di perusahaan kan ada event-event yang butuh makanan. Mesennya sama UKM gitu, tapi kan kita dalam bentuk klaster nawarinnya bukan perorangan. Itu lebih enak gitu ya. Atau komunitas organisasi ya kan ada macam-macam tuh, termasuk juga partai ya kan. Ada apalagi tuh yang saya bilang tadi pondok pesantren atau apa ya, intinya yang berbentuk organisasi itu bisa kita masuk ya. Pendidikan juga sama, Bapak Ibu punya permasalahan di bidang misalnya pelaporan keuangan contoh ya, akuntansi keuangan UMKM. Nah, kan itu dosen-dosen ekonomi banyak. Kita ajukan, kita butuh nih pelatihan ini nih dari UMKM, bisa nggak kerjasama kasih pelatihan pendampingan bagaimana membuat laporan keuangan untuk UMKM. Dosen yang ngajarin kan memang mereka yang paham nih buat laporan gitu kan, gitu. Jadi itu contoh-contoh bagaimana kita bersinergi dengan 4 elemen ini gitu ya, dengan cara cluster. Butuh profil proposal ya, ya butuh karena nanti kalau memang sudah jalan kita bikin aja nanti profil dari masing-masing klaster, misalnya klaster Natar, Sentral 19, klaster Wai Halim, Mandiri Berjaya. Oke, Haji Menak siap ngasih tempat pinggir jalan. Nah ya, makanya survei nih, Natar ada tempat yang bagus nggak gitu, kayak misalnya dekat bandara, ya kan, atau yang dekat apa tuh, kebun karet itu ya, yang banyak ini, dekat masjid itu kan juga rame tuh. Ya. Yang penting intinya tempat itu bisa rame lah, intinya begitu. Bukan dikasih tempat tapi tempatnya sepi ya repot juga ya. Makanya dilihat kalau oke, nah itu. Nah, itu kan hasilnya sudah bisa membuahkan hasil gitu ya. Itu. Jadi kita memang perlu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bersatu nih bareng-bareng insya Allah permasalahannya bisa selesai ya. Teman-teman tadi yang belum punya izin, kan sudah punya aksesnya, lebih gampang toh, udah kenal gitu kan. Apalagi ini kita berapa orang dekat Pitrinop. Ada Pitrinop ya di Natar. Saya nggak tahu nih. Oke, Pak Bambang sudah ada klaster. Oh ya, klaster kopi ya. Ya nggak apa-apa, bikin klasternya, bikin klaster, bikin kegiatan. Jadi kegiatannya kalau bisa rutin ya, dan kegiatannya itu yang memang mendukung anggotanya gitu, UMKM-nya untuk maju. Jadi bukan cuma kumpul-kumpul ya. Jadi gimana bikin program yang bagus sehingga itu nanti akan dilirik oleh ini nih empat elemen ini gitu loh ya, gitu. Sehingga nanti ya dengan adanya klaster atau kelompok ini teman-teman bisa terbantu usahanya jadi maju ya. Jangan dibuat klaster jadi mecah dengan klaster lain, enggak. Kita kan membentuk ekosistem ya, ekosistem. Jadi satu klaster dengan satu klaster lain ini saling mensupport gitu. Klaster ini hanya untuk memudahkan saja berkoordinasi, berkelompok gitu ya. Gitu. Nah, makanya saya kan sudah bikin nih programnya yang teman-teman kalau di grup itu ngapain nih, ada 7 tahap, ini programnya apa, pengembangannya, pelatihannya apa gitu sudah ada kan. Tinggal ngikutin aja gitu. Nah, kalau teman-teman mau ngajak teman-temannya bergabung nanti kasih channel yang video yang di YouTube saya aja, itu kan menjelaskan semuanya. Jadi mereka lebih tertarik. Ini nanti juga saya share di YouTube kan. Nah, teman-teman bisa share yang malam ini ya, sharing malam ini gitu. Pak Bambang tinggal dilanjutin aja Pak. Nanti dibikin programnya, klasternya, kegiatannya apa aja. Nah, tadi PR-nya salah satunya yang belum bikin adalah teman-teman kan memang kemarin saya belum bahas itu bikin profil klaster lah ya, profil klaster gitu. Jadi ketika teman-teman datang ke pemerintah ya, pemerintahan tinggal bawa tuh ya kan kayak proposalnya kan ada foto-foto, ada nama anggotanya, ada profil usahanya segala macam, ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Enak tuh, mau ke swasta, mau ke pemerintah, mau ke pendidikan, orang ternyata aktif nih ya gitu. Jadi insya Allah kalau teman-teman benar-benar
mau maju bareng-bareng, karena ini konsepnya bareng-bareng. Nggak ada lagi mau kaya sendiri gitu ya. Tapi kita kaya bareng-bareng istilahnya gitu, maju bareng-bareng ya. Nah, nanti Pak Bambang bisa tuh Pak Bambang ya di Lampung Barat, Waitenong ya gitu. Kopi saya juga ngambil dari Lampung Barat ya. Gitu. Jadi nanti tinggal diaktifkan programnya seperti apa, dibikin ya Pak Bambang gitu. Nanti boleh nanti kita ngobrol-ngobrol, ya saya support lah apa yang dibutuhkan buat teman-teman di Lampung Barat, terutama kalau di sana kan terkenalnya kopi ya, gitu. Ya. Dan yang lain juga sama gitu ya. Jadi harapan saya teman-teman dengan membentuk klaster ini, akses kita ke pemerintahan itu lebih gampang, termasuk juga ke swasta, BUMN, ya, pendidikan dan maupun komunitas dan organisasi, ya. Itu kita bisa mendapatkan, memberikan sesuatu kepada mereka, mereka juga memberikan sesuatu kepada kita sebagai UMKM, seperti itu. Ya, contoh kalau misalnya teman-teman nanti masuk ke pendidikan, pendidikan ini banyak ya, mulai dari tingkat SMA lah ya, SMA, SMK, kemudian universitas, ya kan? Nah, teman-teman bisa di sana sebagai penggerak entrepreneurship, ya kan? Sebagai apa namanya nanti sebagai mitra narasumber berbagi sharing dengan para calon entrepreneur, ya kan? Di kampus itu biasanya ada program seperti itu ya. Di sekolah-sekolah juga mulai ada di tingkat SMA untuk kewirausahaan, gitu ya. Pun sebaliknya, lembaga pendidikan ini juga bisa mensupport UMKM dalam bentuk misalnya pelatihan atau ada program permodalan misalnya juga dari kementerian yang disalurkan melalui lembaga pendidikan, bisa aja seperti itu. Ya, teman-teman juga bisa menjadikan lembaga pendidikan ini juga nanti itu kan bisa kalau yang jual makanan nanti bisa jual cateringnya ke kampus gitu kan, bikin bazar di kampus gitu. Jadi sebenarnya kita sama-sama saling menguntungkan, saling mendukung seperti itu ya. Jadi harapan saya benar-benar nanti teman-teman bisa di awal tahun nih mumpung ya masih bulan Februari, klaster ini bisa jalan gitu ya. Itu kenapa kemarin saya bikin salah satunya bikin 30 hari itu teman-teman wajib bikin klaster dan siap jadi mentor ya. Mentor itu jangan ketinggian, mikirnya jangan ketinggian. Mentor orang yang sukses sudah berhasil, enggak. Mentor itu adalah orang yang sudah melakukan usaha ya, sudah berusaha entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi dia juga punya spirit atau semangat untuk berbagi gitu loh ya, minimal sharing, berbagi ilmu seperti itu ya, membantu. Nah, untuk mentor bingung nanti saya sampaikan apa ya, tinggal materi saya tinggal dikasih aja sebenarnya. Ada kertas kerja ya teman-teman, yang butuh kertas kerja waktu itu sudah pernah saya share ya. Silakan dipakai gitu ya, panduan. Itu juga sebagai bantuan ya, bukan bantuan, panduan teman-teman untuk bagaimana memulai usaha 7 tahap, itu juga ada ya, gitu. Tinggal teman-teman pakai aja. Nah, itu bisa dipakai sebagai materi mentor, ya, sebenarnya, ya. Sebenarnya itu bisa dipakai sebagai teman-teman menyampaikan, misalnya teman-teman diundang di lembaga pendidikan, di SMA misalnya. Nah, materi-materi yang saya sampaikan ini bisa dipakai, bisa disampaikan, nggak apa-apa, gitu, ya. Itu mentor kalau bingung mau ngajarin apa. Selebihnya kan teman-teman sudah melakukan. Kalau misalnya orang pedagang kue, diminta mentorin dong, ajarin dong anak-anak sekolah atau ibu-ibu, ya, ibu-ibu PKK bikin kue, kan gampang karena udah melakukan. Ya tinggal ngajarin aja apa yang sudah dilakukan. Nah, itulah yang disebut dengan mentor. Kalau di program yang saya buat gitu ya. Berapa waktu bentuk klaster? 8 orang sekarang sudah. Iya, klaster sebenarnya saya nggak matok harus berapa lama, tapi harapan saya cepet sih karena kan cuma data dulu aja, nanti kan kelihatan mana yang benar-benar serius anggotanya gitu ya, kan terfilter nanti ya. Harapannya sih semua bisa ke cover, tapi nanti ada prioritas lah ya mana yang ini.
Kalau sudah 50 orangan mulai dibentuk ya mulai dibentuk klaster-klaster kecil aja. Kalau memang sudah terlalu banyak nggak apa-apa gitu. Tapi kalau masih bisa ke handle ya nggak apa-apa, jadiin satu klaster dulu ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena klaster itu kan harus ada mentornya, paling nggak ada satu orang gitu penggeraknya. Kalau memang sudah ada, misalnya ada satu orang, ya nggak apa-apa dia eh, bikin klaster baru, tapi tetap terhubung dengan klaster yang lama gitu. Ini kan hanya untuk membantu koordinasi, memudahkan gitu, bukan untuk memecah ya, nggak ya, menduplikasi. Siap ngajarin PMP. Iya, nanti kalau ada kelas PMP ya kan sebenarnya bikin sudah punya ini, tinggal nanti kita tawarkan aja. Nanti kan UKM nih, Mbak Yus punya keahlian skill di kuliner, bikin pempek, bikin apa namanya, mie Belitung, bikin pelatihan, ya kan? Ya sudah, kita juga bisa tawarkan nih ke mana, misalnya istri-istri pejabat, istri-istrinya eh, pejabat-pejabat pemerintahan segala macam ya. Kita punya program kelompok-kelompok usaha, klaster, kita sering ngadain pelatihan, mau nggak kita ngadain pelatihan buat ibu-ibu, ya kan? Tinggal kerjasamanya aja gitu. Makanya nanti bikin profil itu ya, profil klaster ya. Kalau udah 50 orang wajib bikin profil lah ya. Datanya harus rapi, Mbak Yus. Datanya harus dirapiin. Jadi biar benar-benar enak nantinya itu ya. Nah, teman-teman yang lain juga sama ya. Nih Pak Rahmat, mana Pak Rahmat? Yang kemarin aja mulai dari ya 5 orang cukup lah, 5 orang dulu. Nanti akan insya Allah akan nambah terus ya kalau kita aktif ya, kalau kita aktif. Dan yakin teman-teman, kalau teman-teman itu menggerakkan klaster, aktif menggerakkan klaster, menjadi penggiat, usahanya insya Allah akan juga bergerak maju. Kenapa? Karena teman-teman bantu orang lain ya. Usaha teman-teman itu akan terbantu juga, yang bantuin yang di atas ya kan gitu. Itu namanya adalah memperbesar kapasitas. Nah, saya kupas sedikit ya. Jadi waktu itu pernah saya share ya, lebih penting mana? Bukan lebih penting, lebih dulu mana kapasitas dengan capability, keahlian dengan kapasitas ya, keahlian dengan kapasitas. Orang yang bisa misalnya masak pempek ya, lebih cepat mana istilahnya, orang yang punya keahlian pempek dengan satu orang nggak punya keahlian pempek tapi kapasitasnya lebih besar dibanding yang punya keahlian hanya bikin doang, kapasitasnya ini lebih kecil. Nanti di awal mungkin akan lebih cepat yang ahli, yang punya skill, tapi begitu kapasitasnya nggak naik, nggak berubah, nggak membesar, dia akan kalah dengan kapasitasnya yang lebih besar. Nah, ini agak ini ya. Ya, jadi sebetulnya di awal kita betul, dasarnya kita capability ya, keahlian, skill. Tapi kalau kita hanya berpatokan di situ, kita nggak memperbesar kapasitas, maka usahanya nggak akan besar. Ini yang sebenarnya teman-teman nggak sadari, banyak teman-teman UKM yang nggak sadarin gitu loh ya. Orang itu kapasitasnya yang diperbesar, bukan sebatas capability atau keahliannya aja, keahlian tekniknya ya. Contoh gini, kapasitas itu kan kayak ember ya, ember yang 10 liter kalau dituangin air 10 liter masuk, bener ya. Tapi kalau ember 10 liter dimasukin air 20 liter, yang masuk tetap 10 liter. Yang 10 liternya itu kebuang karena nggak bisa nampung. Itu kapasitas. Nah, supaya yang 10 liter ini nggak kebuang, ya teman-teman harus punya ember yang lebih besar, yang ukuran 20 liter. Sehingga air masuk 20 liter itu nggak ada yang tumpah. Itu yang disebut dengan kapasitas. Ya mudah-mudahan paham ya. Itu ya. Mudah-mudahan paham. Nah, ini di teman-teman pelaku usaha terus khusus yang UMKM banyak yang nggak paham tentang hal ini gitu loh. Ya. Membuat klaster, menjadi mentor ya. Itu adalah salah satu cara kita untuk memperbesar kapasitas. Ya, memperbesar ember gitu. Tidak hanya
gimana caranya bikin produk yang bagus, bukan. Ya, karena kapasitas ini sifatnya soft skill bahasanya gitu ya, nggak kelihatan, tapi efeknya besar. Gitu. Orang yang punya akses nih, orang yang punya akses banyak, ya. Padahal rasa kuenya biasa aja, rasa produknya biasa aja, tapi dia aksesnya besar, aksesnya kemana-mana. Ya otomatis ketika dia bikin produk, begitu tuang tuh langsung besar hasilnya gitu, ya. Makanya nanti capability-nya itu ngikutin nih, ya. Perbesar juga kapasitasnya gitu. Nah, ini teman-teman boleh cek deh ya. Banyak sih pengukuran kapasitas itu banyak ya contoh-contohnya. Keahlian berbicara itu juga adalah sebuah bagaimana kita memperbesar kapasitas. Bagaimana kita memperbesar jaringan ya, link hubungan dengan orang yang tadinya nggak kenal sama Pak Camat, nggak kenal sama Pak Bupati, nggak kenal sama kepala dinas, jadi kenal. Itu adalah namanya memperbesar kapasitas. Kenapa orang-orang sukses, kalau teman-teman baca ya, di biografi atau di cerita-cerita sukses orang kaya, orang sukses, mereka itu rela bayar mahal untuk sekedar ngopi bareng dengan pengusaha terkenal, pengusaha yang sudah sukses gitu. Gitu ya. Gabung ke komunitas-komunitas orang-orang kaya, padahal dia belum kaya gitu ya. Banyak lah ya, kayak di Lampung nih saya kemarin gabung ke beberapa teman komunitas lah ya. Nah, komunitasnya itu isinya pemilik perusahaan semua, bukan perusahaan UMKM, bukan perusahaan besar. Ya, tapi memang kita gabung ke sana mengeluarkan biaya yang lumayan besar karena kan gaya hidupnya beda. Kalau kita nongkrong makanya di warteg, ya kan? Mereka makanya di kafe, biayanya lebih mahal. Tapi itu adalah dalam rangka memperbesar kapasitas, gitu loh, ya. Ini penting ya buat teman-teman. Jadi jangan gagap kalau Mbak Yus mungkin sudah mulai terbiasa masuk ke pemerintahan, mulai naik nih kapasitasnya, ya kan? Nah, di awal mungkin agak ragu segala macam, tapi pelan-pelan akan naik, gitu ya. Nah, ini penting ya teman-teman. Ini tambahan buat teman-teman, terutama yang nanti memang mau serius membuat klaster dan memperbesar bisnis dan memperbesar bisnis UMKM teman-teman yang lain, ya, gitu. Ada pertanyaan nih. Tempat saya itu banyak UMKM, cuma mereka tidak urus perizinannya, gimana coach? Apa bisa buat klaster? Nggak apa-apa. Bikin dulu klasternya, ya. Bikin dulu klaster. Nah, nanti perizinan itu kan manfaatnya banyak, ya. Manfaatnya banyak. Perizinan itu salah satunya adalah kepastian hukum. Secara legal nanti aman. Ibu mau jualan produk udah ada izinnya gitu ya. Kemudian memperluas pasar, ya. Kalau di misalnya teman-teman mau masuk ke toko oleh-oleh atau ke supermarket atau modern market, itu kan perizinannya harus lengkap, ya. Perizinannya harus lengkap. Nah, teman-teman perlu izin. Nah, di awal nggak apa-apa. Di Natar tuh juga masih banyak ya kemarin yang belum lengkap izinnya. Ya sama Mbak Yos ini lagi berjuang ya kan. Jadi berjuang bagaimana mendapat perizinan gitu ya. Nah, untuk perizinan yang standar ya sebenarnya kan sekarang sudah bisa pakai online ya. Ada Pak Rahmat yang nanti bisa bantu ya. Saya juga bisa bantu sih ya. Saya bisa bikinin. Bantu lah, bukan bikinin, saya bantu. Yang online, tapi yang kayak PRT, halal segala macam kan nggak bisa. Ya harus sendiri ngurusnya. Nah, dengan klaster itu malah lebih enak. Kenapa? Karena begitu bikin klaster tinggal datengin tuh, ya kan, dinas koperasi. Ini kami ada 50 orang belum punya izin, ya kan? Gimana caranya kami mau punya izin nih ya, ke kecamatan dulu atau ke kelurahan dulu boleh ya, atau ke dinas ya. Nah, pasti itu akan pihak pemerintah akan lebih senang gitu loh. Nggak perlu repot mana yang butuh butuh bantuan gitu loh ya. Datanya itu sudah ada gitu. Ya. Ya, jadi kita kapasitasnya harus diperbesar dulu, Mbak Yus. Ya, tadi kenapa UMKM itu nggak bisa naik kelas kan gitu. Judulnya naik kelas, scale up, tapi nggak naik-naik omsetnya. Iya, iya karena wadahnya itu kapasitas tuh wadah. Wadahnya nggak digedein. Dia sibuk belajar dagang, dia sibuk belajar jualan online, dia sibuk belajar apalagi tuh bikin produk yang enak. Tapi dia lupa, ya kan? Eh, wadahnya ini kecil yang dia miliki gitu loh.
airnya ini, sumber air mata airnya dia udah banyak nih, udah siap banyak nih dari mana-mana kan. Sumber apa pemasarannya gitu ya. Penjualannya udah banyak nih. Tapi daya tampungnya ini kecil. Ya udah, akhirnya nggak terjadi, nggak dapet. Ya gitu tadi, 20 liter air, ember yang kita miliki hanya 10 liter. Yang masuk ya 10 liter. Sisanya 10 liter kebuang. Gitu, kalau analogi atau contohnya. Ya. Nah ini memang ya bolehlah tanya ke ahli manapun, insya Allah jawabannya sama dengan saya. Ya, jadi ini yang kadang-kadang kan kalau teman-teman mungkin ya kalau nggak ikut training atau pelatihan atau apa itu mungkin nggak paham, tapi insya Allah dengan ini kan teman-teman jadi paham. Ya, ya untuk mau ngasih contoh tadi aja, kasih contoh ember, wadah gitu ya. Nah, masalah kapasitas ini kan contoh paling sederhana adalah linknya, hubungannya kemana nih, dia kenal sama siapa aja, paling gampang gitulah ya, gitu. Jadi kalau banyak gini, apa namanya, ada orang kesulitan penjualan, pemasarannya gitu-gitu aja gitu ya. Padahal dia udah lama gitu. Tapi ada teman saya, dia baru berapa bulan gitu ya. Tapi dia ini adalah orang tokoh, seorang tokoh mantan pejabat. Jadi dia bikin produk, begitu dia bikin produk, 1 bulan omsetnya ngalahin orang yang udah usaha 1 tahun. Kenapa? Karena teman-temannya itu orang berduit semua. Linknya ini bermutu gitu ya. Teman-temannya bermutu. Kalau order nggak satu, ya kan? Tapi bisa 100 paket, 200 paket gitu. Kenapa? Ya ini ngomongin kapasitas lagi. Kapasitas itu ya tadi ya banyak ya, keahlian berbicara, kemudian eh, hubungan dengan orang lain, linknya kemana aja teman-temannya gitu ya. Itu kenapa teman-teman yang di grup itu nggak aktif, saya minta aktif. Itu adalah salah satu cara untuk menaikkan kapasitas diri teman-teman. Ya mulai eksis, kan dulu pernah juga saya sampaikan, ada namanya personal branding ya. Naikin dulu nih, eh, kenalin dulu ownernya siapa, saya gitu kan, terkenal ownernya, produknya ikut terkenal gitu. Itu namanya personal branding. Tuh, Pak Bambang, benar, dengan klaster lebih mudah perizinan. Bahkan klaster kami difasilitasi pemerintah, perizinan gratis, dan PIRT sampai Haki itu. Iya, kalau sudah ada klaster itu lebih enak. Makanya teman-teman yang belum tergabung ke klaster, ya silakan kalau ada klaster di daerahnya gabung nih ya. Kalau yang di grup kita itu baru ada beberapa. Ya, bulan ini saya lagi nge-push untuk bikin lebih banyak klaster gitu ya. Kalau belum ada ya bikin aja sendiri kalau memang belum ketemu klasternya. Kalau kalau program kita itu jelas klasternya mau kemana ya. Klaster kita arahnya ini nih 4 ya. Sudah terbentuk klasternya, udah rapi, yang kita arahkan untuk membantu kita naik adalah 4 ini ya, swasta, BUMN, komunitas, pendidikan, sama pemerintah gitu, yang mendorong nanti klaster ini naik gitu ya. Gitu, ini program kita, jadi bukan cuma bikin kelompok habis itu nggak jelas. Kadang bikin kelompok nih gini, udah bikin kelompok di dalamnya isinya gontok-gontokan ya, adalah ya, saya pernah ngalamin gitu ya, kayak begitu. Nah saya nggak mau seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi balik lagi teman-teman yang memang mungkin Pak Bambang nih ya, harus mau aktif nih Pak, menjadi mentor lah ya, menjadi mentor, membantu lah. Mentor itu membantu teman-teman yang lain ya. Bikin aja kelompoknya gitu kan, kalau belum ada, kalau sudah ada tinggal dibagusin aja programnya gitu ya. Oh, dapat pelatihan PKP ya. PKP, insya Allah sih sebetulnya kalau kita bersatu UMKM bisa naik dengan cepat ya. Hanya memang kemarin kan kebanyakan kita nggak kolektif gitu ya, mau maju sendiri ya kan, giliran ada tetangganya yang ramean dikit usahanya udah disungutin gitu ya. Nah, itu pakai apa ya gitu kan, udah di ngiri gitu loh. Nah kita kalau kita sudah sama-sama satu klaster ya,
terutama yang ada di grup kita, saya nggak pengen ada hal yang seperti itu. Ya, kita saling mensupport, saling membantu. Kalau saat ini usaha dia maju, insya Allah kita juga akan terbantu nantinya gitu ya. Kita bisa belajar dari dia gitu kan. Kita bisa sharing apa yang membuat dia maju gitu loh. Dan dia juga bisa mensupport kita. Jadi nggak boleh ada iri-irian gitu ya. Nah, semua ada rezekinya. Saling mendukung aja kalau dalam satu klaster. Itu harapan saya. Dalam satu klaster saling mendukung, klaster satu dengan klaster lain juga saling mendukung gitu. Ya gitu Allah, semuanya akan bisa lebih enak. Kalau kerja sendiri itu capek ya, kerja sendiri, tapi kalau ramean tuh nggak kerasa. Coba Bapak Ibu bazar sendirian. Masih sering ketemu nggak teman-teman bazar sendirian? Bazar sendirian maksudnya bazar sendiri gitu ya. Kemana? Misalnya di Pekor atau di mana. Cobalah bazar dalam bentuk klaster. Ya, jadi kerasa kebersamaannya. Jadi capek itu ya capek, tapi karena rame-rame, bareng-bareng, punya perencanaan. Kalau klaster kan harus ada perencanaan ya, bikin perencanaan segala macam. Kalau mau bazar nanti gimana mekanisme segala macam, itu kan dibahas bareng-bareng gitu. Ya kalau sendiri ya capek-capek sendiri, sepi ya sepi sendiri gitu loh. Ya, iya gitu. Karena saya pernah ngerasain loh. Saya dulu di Pekor itu jam jam 5 setengah 6 udah nongkrong gitu kan. Jualan gitu sampai jam 9 gitu kan. Ya sendiri, nggak ada teman karena juga nggak ada klaster, nggak ada kelompoknya gitu ya. Coba kalau kita ada klaster ya, paling nggak kalau sepi kan bisa ketawa. Kok kita sepi ya rame-rame ketawanya ya kan? Lah ini sendiri, mau nangis gitu kan? Jadi gitu ya. Apalagi kalau udah klaster kan kita memang bikin program. Ya di klaster itu sudah ada programnya, mulai dari pelatihan ada, kemudian pendampingan, pemasaran, perizinan, semua ada yang di 7 tahap itu nanti program klaster ya. 7 tahap itu masuk ke dalam program klaster, teman-teman. Ya, 7 tahap itu masuk ke dalam program klaster. Nanti teknisnya misalnya pelatihan, ya tinggal klaster apa nih, mau belajar apa, masak pempek misalnya. Boleh ya mas pempek, berjualan online misalnya pakai Google Business, ya udah pelatihan Google online. Bikin bazar, ya udah bikin bazar gitu ya kan, kapan waktunya, siapa PIC-nya segala macam yang disiapkan apa gitu. Kemudian perizinan tadi ya. Oh ya siapa nih yang belum punya izin dalam satu klaster? Ya kan, catat datanya siapa-siapa butuh izin apa gitu ya kan, beda-beda nih gitu ya. Nanti ada halal, ada PRT, ada haki. Nah, itu semua ada di dalam klaster. Pakai aja yang 7 tahap itu, kebutuhan UMKM kan ada di 7 tahap itu. Butuh ini nih, tadi yang dibahas apa? Ngolah duit, ya kan? Duit pengelolaan keuangan. Ya, kita cari orang yang ngerti pengelolaan keuangan. Ya, contohnya paling gampang dosen lah ya, dosen ekonomi, manajemen atau akuntansi. Kerjasama aja lembaga pendidikannya, ya kan bisa dapat free ya kan? Bahkan mereka yang nyiapin tempat di kampus misalnya kan lebih enak. Ya, makanannya order sama UKM, ya kan? Jualan juga gitu, ya. Jadi di dalam klaster ini nanti pakai aja 7 tahap itu ya, kebutuhannya sesuai kebutuhannya ya, mulai dari pelatihan, perizinan, bikin merek ya, pelatihan bikin desain ya, foto ya. Nanti misalnya ada pelatihan fotografi, foto pakai handphone, ya udah bikin gitu. Jadi seperti itu ya. Di klaster itu ada kegiatannya yang jelas mau ngapain. Pakai aja 7 tahap. Insya Allah 7 tahap itu sudah mewakili step-step dari kegiatan UMKM. Ya, programnya tinggal dijalankan aja gitu ya. Kalau teman-teman yang bingung klaster, misalnya saya nggak tahu nih Pak Bambang di Lambar kegiatannya seperti apa. Contoh kopi, ya kopi apa pelatihan barista ya. Kalau itu kan product development ya. Jadi nanti pelatihannya enggak hanya skill ya. Bisa pelatihan yang lain gitu ya. Laporan keuangan, kemudian peningkatan kapasitas diri ya, capacity building namanya. Ya, jadi di dalam usaha kan ada 2 komponennya. Ada orangnya, ada bisnisnya atau usahanya, ya kan? Nah, kita kebanyakan tuh fokusnya di bisnisnya. Gimana jualan rame, ya kan? Gimana bikin produk bagus, gimana dapat izin, ya kan? Gimana jualan, nah, udah di situ ya. Gimana promosi gitu kan? Nah, di situ aja nih. Ini bisnisnya.
Orang kadang lupa dengan pelaku UMKM lupa dengan pengembangan dirinya. Oh, kita ini kan yang jalanin bisnisnya orangnya. Maka yang harus dikasih makan juga nih orangnya, makan ilmu maksudnya ya, ilmunya gitu ya. Nah, jadi tadi orangnya juga mulai dikembangkan, bagaimana berbicara, ya kan, bagaimana melayani customer, gitu kan. Kemudian bagaimana tadi memperbesar wadah, ya kan. Contoh sederhana, teman-teman punya kartu nama nggak? Ya, mungkin ada yang punya, sebagian besar nggak punya kartu nama, ya kan? Nah, kartu nama ini sebenarnya penting loh. Hal sepele, tapi apa ya? Yang sangat penting sebetulnya, ya. Kalau pengusaha-pengusaha yang besar itu punya kartu nama. Karena itu adalah media kita untuk promosi, juga menunjukkan kapasitas diri kita. Contoh, saya punya kartu nama saya di tas ya. Itu kalau kita ketemu dengan orang yang mungkin levelnya lebih di atas kita, mungkin kita minder ya, secara pakaian segala macam ya kan, gitu. Nah, tapi kalau kita punya kartu nama, bikin kartu nama yang keren, kita jadi pede, tinggal tunjukin kartu namanya, kenalkan Pak, saya usahanya misalnya dagang ya, dagang kopi misalnya ya. Nah, ini kartu nama saya, nanti kalau Bapak butuh ini bisa kita penuhin. Nah, profesional kan, cara ngomong juga nanti belajar gitu. Ini adalah salah satu hal yang penting yang mungkin teman-teman UMKM sebagian besar yang saya temuin nggak terlalu paham tentang hal ini gitu loh ya. Tapi nggak apa-apa sih, kan pelan-pelan. Itu kenapa di grup ini insya Allah kita berkembang terus gitu ya. Yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti, yang tadinya paham jadi paham. Ya, gitu. Saya berusaha sedemikian rupa supaya apa yang saya sampaikan dipahamin lah, ya. Karena kan beda nih, saya kalau ngajar di perusahaan tuh bahasanya kan agak beda, gitu ya. Kalau UMKM kan beda juga, gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham tanya ya, gitu. Kadang saya bablas, gitu ya. Jadi teman-teman perlu pahamin, bisnisnya itu harus dikembangkan, orangnya juga harus berkembang. Mulai contoh tadi sederhana, ya kan, bikin kartu nama, cara berpakaian, ya. Kalau event-event resmi, ya, ini teman-teman perhatikan nih, ya, ini perhatikan. Kalau teman-teman dalam event resmi ikut pelatihan misalnya sederhana PKP, ikut pelatihan dari dinas, Bu, ya jangan pakai sendal, ya, jangan pakai sendal, pakai sepatu, ya, jangan pakai sendal ya, pakai sepatu, karena orang tuh nggak tahu usaha kita di belakang, tapi orang tuh kalau kita melihat, wah pakaiannya rapi. Kalau kita ngomongin bisnis, satu lebih pede, yang kedua orang juga jadi lebih respect. Iya, ownernya aja, wah pakaiannya begitu rapi, keren, wangi gitu kan. Ya, dia nggak tahu dia kalau sehari-hari cuman pakai celana pendek ya kan, pakai singlet gitu. Iya. Jadi teman-teman perlu belajar menempatkan diri. Contoh dari berpakaian. Yang sederhana aja ya. Buat saya sih biasanya paling sederhana gitu. Kalau teman-teman acara-acara resmi, bazar misalnya, bazar juga usahakan pakaiannya yang rapi, yang bersih. Jadi ketika kita sedang dalam urusan bisnis, tampilkanlah bahwa teman-teman ini pemilik bisnis yang besar, gitu ya. Penampilan dijaga sehingga orang itu jadi lebih respect, gitu ya. Udah kadang-kadang kenalan, ya kan, pakaiannya nggak mencerminkan usahanya, ya kan. Kemudian apa namanya, kartu nama nggak punya. Nah ini, ya kartu nama modalnya berapa sih? 50.000 lah, udah bagus, gitu ya. Desainnya mintaannya sama yang bagian percetakan gitu yang bagus. Saya bikin kartu nama itu ketika saya masih kuliah, saya udah mulai bikin tuh kartu nama. Saya punya kartu nama dari kuliah. Ya, karena apa? Ya itu, kita harus belajar tadi memperbesar wadah atau kapasitas. Ya, hal-hal yang enggak kelihatan, enggak mungkin buat teman-teman enggak penting, tapi itu sebenarnya penting. Ya, itu kan, ingat tadi ada bisnis, ada orangnya. Nah, sering kali lupa ini orangnya yang dibenerin. Yang dibenerin bisnisnya mulu, orangnya kagak. Ya, sehingga
bisnisnya yang nggak maju, karena kan yang mendorong bisnis ini adalah orang ini, yang mengerjakan bisnis ini maju atau mundur kan orang ini. Gitu. Sehingga yang dibenahin juga bukan hanya bisnisnya, tapi juga orangnya. Sederhana aja, penampilan ya yang saya bilang tadi, penampilan. Kemudian cara bicara, ya cara bicara, terus bikin kartu nama, ya inilah yang dasar ya. Kalau dulu saya di 2 tahun yang lalu ya selalu saya sampaikan hal-hal yang simple aja buat teman-teman, kan nggak susah sih. Punya baju bagus lah di rumah ya kan, kalau mau ikut pelatihan di dinas atau ketemu sama calon pembeli besar misalnya, atau kemana event-event resmi, ya pakailah pakaian yang bagus, pakai minyak wangi gitu kan. Jangan sampai ketemu udah orang ketemu kita udah ilfil. Ilfil itu apa ya? Udah nggak enak perasaannya, udah nggak respect lah gitu. Gimana dia mau jadi calon pembeli atau partner kita kalau dia di awal udah nggak respect gitu. Maka hal ini penting teman-teman. Ini sebagai tambahan dari saya teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi hal-hal yang seperti ini juga harus saya sampaikan. Karena masih banyak saya temuin kegiatan pelatihan nih. Kemarin kan kita ada berapa kali pelatihan tuh ya. Saya masih ketemu dengan UKM-UKM yang dia tidak mencerminkan bisnisnya. Gitu. Dia pengen bisnisnya besar, tapi penampilannya masih kecil. Jadi kalau teman-teman pengen kelihatan bisnisnya besar, ya orangnya dulu yang harus besar. Bisnisnya ngikutin. Bukan bisnisnya yang besar, orangnya di belakang, nggak bakal terjadi. Yang terjadi adalah kita dulu yang menampilkan bahwa kita itu seorang pemilik bisnis yang besar, baru usahanya akan ikut besar. Gitu. Nggak bisa dibalik. Gitu ya. Kalau tadi balik ke masalah pakaian, kalau Bapak Ibu di rumah mau pakai celana pendek atau apa, terserah. Tapi begitu dalam formal, kegiatan formal, membawa bisnis, yo bawa sebagai orang besar gitu ya, pakaian yang bagus. Kemudian bawa produk, jangan lupa kalau Bapak Ibu punya produk, kalaupun produknya besar, bawa sampel aja, dikemasin yang kecil, contohnya begitu. Jadi kalau ada kegiatan apapun selalu bawa produk. Itu dulu yang saya lakukan. Ya, kalau teman-teman ya sedikit cerita lah, di Jakarta itu dulu teman-teman lebih tahu saya itu pemain kopi ketimbang trainingnya. Ya, jadi karena saya ketika kegiatan apapun selalu saya bawa kopi Lampung, ya. Dan ya saya hanya bawa kopi Lampung doang. Banyak yang nyari kopi-kopi lain ya, Arabica gitu misalnya. Saya enggak pernah mau. Saya itu bawa Robusta Lampung. Kalau mau Robusta Lampung sama saya gitu. Saya sering kasih gratis ketika ada event-event apa gitu kan. Saya jadi peserta pelatihan apa, saya datang saya bagiin ke biasanya narasumber atau orang-orang yang mau tahu saya kasih gitu kan. Ya sampelnya aja yang kecil-kecil gitu saya sasetin gitu. Saya kasih kartu nama gitu. Gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi jadilah pemilik bisnis yang besar, baru usahanya bisa jadi besar. Kalau teman-temannya tidak mencerminkan seorang pemilik bisnis yang besar, ya teman-teman bisnisnya juga nggak akan besar. Seperti itu, ya. Jadi hal-hal yang ini yang saya pengen peningkatan kapasitas diri itu perlu. Apalagi ini nih, ya. Kalau kita ngomongin klaster itu, nanti teman-teman akan akan menjadi apa? Artis ya kata Mas Ferry ya. Jadi artis, jadi seleb gitu loh. Kenapa teman-teman sebagai penggerak dari kegiatan UMKM otomatis akan disorot. Ya. Nah, itu perlu penampilan yang baik ya, perlu penampilan yang baik dari pakaian, dari kartu nama, kemudian dari produknya ya kan itu dibenerin. Jadi ketemu nanti dengan pejabat-pejabat pemerintah, ketua organisasi atau pimpinan perusahaan, itu kita sudah pede, sudah terbiasa gitu ya. Jangan malu-malu lagi gitu. Kenapa? Ya penampilan menunjang lah ya. Itu bagian penting salah satunya. Artis Ageng Reda apa itu? Iya, gitu. Artis Ageng Rede Bertis apa tuh maksudnya? Tidak paham saya. Ya, ya teman-teman. Jadi ya malam ini mungkin
Ini jam berapa nih? Saya lihat jam dulu ya. Oh, udah setengah 10. Ya, ini sedikit banyak. Tadi bahasnya mau bahas tentang keuangan ya sebenarnya ya. Tapi enggak apa-apa. Ya, mungkin next time lah ya, kita bahas ini dulu. Karena ini penting ya, teman-teman. Untuk meningkatkan bisnis teman-teman, salah satu caranya adalah tadi, kita bentuk klaster, kemudian juga perbesar wadah atau kapasitas diri kita. Ini juga yang harus mulai dibenahin. Selain yang teknis-teknis, pelatihan digital segala macam ya insya Allah ada terus gitu ya gitu. Di channel YouTube udah ada juga gitu ya, udah ada juga gitu. Ya, oh ya tadi Mbak Anggra yang ngomong, Mbak Anggranya malah nggak hadir ya, nggak hadir ya, ya Mbak Anggranya nggak hadir. Mungkin minggu depan kita bahas tentang keuangan. Saya sudah nyiapin slide-nya ya, tapi ini udah setengah 10, jadi udah agak malam. Malam teman-teman mungkin mau malam mingguan, ya. Jadi nanti malam minggu aja kita bahas tentang keuangan ya, tentang keuangan itu. Ya. Nah teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan. Kita ngobrol malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Harapan saya tadi, kalau ada teman-teman yang di grup nih khususnya, monggo lebih aktif ya di grup. Kita mulai membenahi diri kita, ya bisnis kita. Baru hadir, Mbak Anggra. Ya, jadi kita bahas tentang klaster. Mbak Anggra gimana nih? Kemarin kita ngomongin masalah klaster handicraft juga ya, tapi belum ya. Kapan ya ngobrol lagi Mbak Anggra? Bu Anggra atau Mbak manggilnya? Saya nggak tahu nih. Ya, klaster handicraft nih, yang handicraft tolonglah ya. Gregetan juga saya ya. Pasar handicraft itu luar negeri loh. Saya tadi dapat orderan dari Singapura. Dari Singapura. Tapi saya nggak bisa penuhin, barangnya kosong dari supplier. Nah, saya pengen nih barang UKM bisa masuk nih sebenarnya ke keluar ya. Karena saya sudah bisa akses ke Singapura, Malaysia, Filipina. Ya, yang masih deket-deket lah ya. Mbak Anggra itu. Makanya salah satu yang pengen saya ini adalah klaster handicraft tapis. Termasuk juga tapis ya, ekoprint atau produk lainnya gitu. Ini masih kurang nih. Oh, Mbak Anggra udah ada klasternya ya? Ya, cuman saya nggak tahu karena belum ngobrol langsung klasternya, anggotanya berapa, kemudian kegiatannya apa yang rutin gitu ya, programnya apa gitu. Nanti sebenarnya kalau ini tinggal ya kan kemarin sudah sempat ngobrol ya Mbak Anggra ya. Gitu. Saya nungguin nih kapan gitu ya bisa ngobrol lagi. Ya. Jadi harapan saya di tahun ini teman-teman khususnya UMKM Lampung bisa naiknya lebih cepat gitu ya. Naiknya lebih cepat, akselerasi. Itu kenapa saya bikin 30 hari coaching itu kemarin salah satunya buat akselerasi, buat percepatan. Ya. Oke. Harapannya mitra ya kemarin iya, kemarin udah mitra. Kemarin belum ini Mbak ya dengan kelompok tani yang kemarin saya bilang itu ya. Ya nanti kita bahas lagi ya kapan ngobrol dengan Mbak Anggra gitu ya. Harapan saya juga bikin klaster Mbak ya. Ini PR besar juga teman-teman yang di Bandar Lampung nih ya. Harapan saya bisa bikin klaster. Saya butuh klaster Bandar Lampung untuk handicraft ya, mulai dari tapis dan produk lainnya. Kenapa? Ya ada beberapa permintaan kemarin tuh orderan dari handicraft termasuk tapis, tapi saya harus ambil dari luar Bandar Lampung. Agak susah di ongkir saya. Ada selisih ongkir yang lumayan, makanya kemarin beberapa saya cancel gitu. Karena nggak masuk di harga. Nah teman-teman nih, termasuk Mbak Anggra nanti dengan teman-teman yang lain kalau bisa kapan ada waktu kita ngumpul gitu ya. Gak usah rame-rame banget lah, berapa orang gitu. Ya, khusus untuk craft dan tapis, fashion dan lainnya lah ya. Gitu. Oke. Mungkin itu aja. Kalau udah malam teman-teman, nanti kita minggu depan kita lanjut lagi
materi yang berbeda ya. Mungkin laporan keuangan, pengelolaan keuangan ya minggu depan gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Kopdar kita ya. Rutin ya, malam minggu kita bikin di Facebook. Kalau yang Zoom saya lihat tergantung teman-teman. Kalau mau banyak yang Zoom, saya bikin Zoom. Kalau enggak, ya saya di Facebook dulu gitu ya. Karena kadang di Zoom teman-teman nggak bisa ya. Gitu. Itu aja, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tunggu kabar-kabar baiknya. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, sehat dan sukses selalu ya. Silakan yang mau ini. Yang luar kota saya belum bisa hadir ya, kita online dulu ya. And broadcast.